kalau anak-anak, ibu, bapak saat ini itu dulu waktu kecilnya atau remajanya suka melawan orang tua, pasti ada dajjal. Atau anak kita yang seperti itu berarti dia sudah keras sekali. Iya. Oke. Yang terakhir? Kemudian yang terakhir itu fasik. Fasik itu membanggakan duniawi. Kalau mamanya ibu cantik, kemudian berias, kemudian kalau ingin dikatakan cantik itu senang sekali, itu membanggakan diri. Kemudian membanggakan ayahnya, anaknya, pekerjaannya, semuanya di situ. Masuk juga. Itu masuk juga nih. Nah, makanya kalau di situ silahkan berkaca kira-kira. Jadi bisikan itu memang ada, jadi itu bukan halusinasi, itu ada, dan itu yang bisikin itu biasanya makhluk. Nah, kalau jin itu biasanya dia tidak akan, kalau jin, tipikal jin yang membisikkan itu biasanya dia tidak menyentuh tentang ayat suci. Dia tidak menyentuh tentang bedanya keimanan. jin sama makhluk gimana sih, Ustaz? Maksud saya jin itu makhluk, ya. Kalau ini jin, ini jin. Kalau jin itu membisikkan biasanya tidak menyentuh ke arah ayat suci biasanya. Tidak menyentuh ke arah ranah iman. Nah, kalau yang menyentuh Kalau ini ranah iman ini saya curiga ini dajjal. anak buah Dajjal. Anak buah dajjal Karena maksudnya. kita berkali-kali di sini membahas bahwa Dajjal yang akan datang nanti di akhir zaman ini, Iya. anak buahnya sudah mulai Sudah datang terus. mencari pengikut Ya. di akhir zaman nanti. Iya, sama. Makanya di sini harus hati-hati. Siapapun dari kita yang muslim, itu kalau sudah mulai seperti itu, dajjal sudah ada. Kalau memang nanti dajjal yang asli datang, itu pasti takluk. Apapun bentuknya dia takluk. Kemarin-kemarin kan ada di sini yang mendengarkan azan, pengen ketawa, baca ya. Al-Quran, pengennya nutup. Pengen nutup, ya itu Ini dajjal. katanya kalau dengar Al-Quran terus Disalah-salahin. Iya. Ya, itu dajjal. Insya Allah itu anak buahnya dajjal yang benar-benar dia sudah merasuk. Ini memang bagi orang-orang tertentu sulit untuk dikeluarkan. Tapi mudah-mudahan kalau beliau mau datang ke sini, mudah-mudahan bisa. Ya. Jadi Insya kalau Allah, jarak ya. jauh seperti ini agak sulit untuk kasus Ya, Dajjal ini. paling tidak saya sudah memberikan clue. Sudah memberikan clue. Yang biasanya menyentuh ranah keimanan, tauhid itu hanya dajjal. Kalau jin nggak berani. Oke. Dajjal bisa masuk itu ke orang seperti apa? Dajjal bisa masuk itu ada empat hal yang sangat penting. Yang pertama itu syirik. Orang yang suka berbuat Syirik dia menyembah tidak pada Allah Ta'ala, istilahnya boleh menyembah patung atau menyembah orang. Menyembah orang itu adalah dia meyakini orang itu yang menolong, orang itu yang memberikan rezeki, orang itu yang menaikkan pangkat, orang itu yang nanti menjadikan gaji dia tinggi, nanti akan menjadikan levelnya dia itu naik. terlalu mengkultuskan. Terlalu mengkultuskan itu sama itu menyembah. Masuk. Ya masuk ini dajjal. Kemudian yang kedua adalah musyrik. Jadi minta pertolongan bukan kepada Allah, pada jin bisa. Nah itu meyakini juga. Jadi musyrik itu melakukan perbuatan-perbuatan di luar ini. Umpamanya ya mohon maaf nih. Umpamanya larung sesaji di mana di situ itu ini untuk apa? Ini terima kasih pada Tuhan karena telah memberikan rezeki. Tapi memberikan rezeki itu isinya ya begitu-begitu aja. Oke. Padahal Allah itu tidak makan seperti itu, seperti yang dia gambarkan istilahnya. Kemarin itu juga musyrik. kan ada yang katanya suka bawa bunga, telur, Iya, sama hiu. hiu. Ya. Jadi yang main-main dengan seperti itu biasanya itu. Kemudian yang berikutnya adalah berani dengan orang tua. Jadi kalau anak-anak, ibu, bapak saat ini itu dulu waktu kecilnya atau remajanya suka melawan orang tua, pasti ada dajjal. Atau anak kita yang seperti itu berarti dia sudah keras sekali. Iya. Oke. Yang terakhir, Kemudian yang terakhir itu fasik. Fasik itu membanggakan duniawi. Kalau mamanya ibu cantik, kemudian berias, kemudian kalau ingin dikatakan cantik itu senang sekali, itu membanggakan diri. Kemudian membanggakan ayahnya, anaknya, pekerjaannya, semuanya di situ. Masuk juga. Itu masuk juga nih. Nah, makanya kalau di situ silahkan berkaca kira-kira anak buahnya Dajjal sudah masuk pada kita atau belum. Aduh, kalau misal sudah berasa itu istighfar. Istighfar yang jelas ya, kemudian datang disiraman kalbu biar tahu. Insya Allah. Kemudian kalau sudah mulai doa, aminin. Siapa tahu memang di sana kumat. Ya. Oke, mudah-mudahan bisa terbantu dan kita akan mulai membuka line telepon di 0215938854 dan sudah terhubung dengan seseorang tampaknya. Halo, assalamualaikum. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, dengan siapa? Ini dengan Ibu Sulis di Semarang, Kak Ivan. Ibu Sulin? Di Semarang. Oke, Ibu Sulis di Semarang. Ya, kenapa Bu Sulis? Ya, ini mau curhat sama istri. Silakan, monggo. Terima kasih, Pak.
Saya kemarin dapat musibah saya. Ya, bisa karena orang ketiga. Ibu Sulis, maaf, bisa dipercepat bicaranya dan lebih jelas lagi. Maaf sekali, silakan. Musibah. Kemudian saya dari Jawa Barat, kemudian saya pindah ke Semarang, bawa anak-anak ke Semarang. Terus pindah 2 bulan di sini, badan saya gatal Pak dari Januari sampai sekarang itu sering gatal kayak Bisa dengar gak? Agak-agak tapi putus-putus. Bu Sulis, maaf ya, tampaknya kurang Ya. jelas sekali. Ibu komunikasinya jangan lewat televisi, televisinya dimatikan atau dikecilkan saja volumenya, ngobrolnya lewat telepon. Yuk, kasihan yang lainnya ya. Halo, coba lebih jelas lagi Bu. tahun kemarin saya dapat musik dengan mas saya. Terus saya pindah dari Jawa Barat ke Jawa Tengah. 2 bulan makin rumah baru saya merekam. Terus bulan ketiganya saya sering gatal, satu badan liburan. Terus sekarang ini pundak saya leher itu pegel gitu. Terus? Ya yang saya rasakan. Terus bagaimana caranya? Oke, terima kasih ya Ibu ya. Bu Sulis terima kasih. Ustaz, jadi dia tinggal di Jawa Barat, pindah ke Jawa Tengah. Tapi semenjak perpindahan tersebut, badannya gatal-gatal, kayak biduran terus pegel-pegel. Iya. Kenapa? Nggak sesuai airnya atau apa? Enggak. Kan kadang-kadang seperti itu. Pindah tempat, airnya beda, ada perubahan fisik seperti itu. Iya, tapi itu bukan. Biasanya Ibu Sulis ini insya Allah kalau saya ngamati dari cerita, ini Ibu Sulis sebelumnya sudah ada ilmu di tubuhnya. Tapi kenapa ketika berpindah tempat baru bereaksi? Ilmunya Bu Sulis ini biasanya dulu dipegangin oleh orang tuanya atau kakeknya. Ini kayaknya ilmu untuk keselamatan ya. Ilmu keselamatan itu biasanya adanya di kulit tubuh istilahnya. Jadi pada waktu pindah di sana, memang kayaknya di sana ada ya temennya emang yang main-main lah dengan sihir. Ya, main-main dengan sihir itu akhirnya dia apa namanya? Bentrok. Iya, nempel ke Ibu Sulis. Nah, nempel ini nggak bisa dikeluarin, dia nempel aja terus. Nah, akhirnya ilmunya kan bereaksi. Nah, bereaksi itulah muncul kayak biduran biduran terus. Nah, ini kalau memang sihir nggak dikeluarin, nggak bisa memang. Nah, ini Ibu Sulis solusinya adalah didoakan yang berbuat zalim pada Ibu Sulis ya dengan sihir tersebut agar dia diampuni oleh Allah, Siapapun itu, jangan sampai menuduh kayaknya si ini deh. Enggak usah. Ya. Itu bukan ciri siraman kalbu deh kayaknya Betul, ya. betul. Jadi didoakan agar diampuni oleh Allah. Loh, kenapa kok dia sihir itu diampuni oleh Allah Ta'ala kan gitu ya. Ya kita mengambil salah satu ayat wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Jika engkau disapa oleh orang jahil, jika engkau dijahili oleh orang, katakan dengan penuh keselamatan. Ya, jahilnya orang itu pada Bu Sulis dengan sihir, katakan dengan penuh keselamatan. Mohon didoakan agar dia dosanya diampuni oleh Allah, diselamatkan dunia dan akhiratnya. Itu sudah lurus. Nanti kan insya Allah sihir itu akan rontok pelan-pelan. Pelan atau cepat dia akan rontok. Jadi nggak usah bingung. Kemudian untuk ilmu, nah itu ilmunya juga harus dilepas karena ilmunya itu ilmu musyrik ya. Jadi dilepas Bu Sulis. Jadi cara ngelepas ilmu gimana? Berdoa pada Allah Ta'ala, ya Allah jika di dalam tubuh saya ada ilmu yang tidak sesuai dengan syariat Islam, sunnah Rasul, kalau Bu Sulis nyari ya, aku mohon ampuni dosa musyrikku. Kalau dari orang tuanya, ampuni dosa musyrik orang tuaku. Doain terus itu. Kemudian mohon, ya Allah, aku mohon seluruh ilmu musyrik dalam tubuhku agar engkau lepaskan, engkau keluarkan dari tubuhku. Amin, cukup. Nah itu nanti kalau doa itu terus-menerus dibaca, ilmu ini akan rontok. Insya Allah seperti itu. Ya. Mudah-mudahan Bu Sulis ya bisa mencoba doa yang tadi Ustadz sarankan. Insya Allah kita doakan mudah-mudahan cepat pulih kembali kondisinya ya. Amin. Terima kasih Bu Sulis di Semarang, dan sekarang ibu-ibu tadi udah ngarep ya, saya dong. Ada yang mau bertanya di sini? Bapak juga boleh tunjuk tangan, siapa? Silakan. Siapa yang mau bertanya? Angkat Yang tangan dari sini Bu, aja dulu nggak ya. ditunjuk nanti ya. Ibu yang di belakang, ayo maju ke depan. Silakan. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam Ibu. Nama saya Ibu Erna dari Bogor.
Saya tuh 6 tahun yang lalu kena vertigo, terus Vertigo, ya. Heeh. sampai sekarang telinga saya sebelah kanan tuh nggak bisa dengar Sekarang sampai sekarang. total. Total. Jadi kalau misal telinga kiri ditutup, jadi total nggak bisa dengar. Iya, kalau misalnya pakai ini saya masih bisa dengar sebelah kiri. Iya, Tapi iya, iya. ini Kanan sama sudah sekali enggak. belas enggak. Pengobatan udah pernah sih, sampai beli ini juga Alat pendengar. nggak bisa. Nggak bisa. Udah ke Tiba-tiba. dokter belum? Udah ke dokter belum? Sudah. Dokter kandungan apa dokter?